Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CNB Sekuritas Indonesia. Nah, untuk tema kali ini kita akan ngomongin mengenai kinerja ISG dan juga bagaimana dampak atau manfaat dari pengenalan analisa fundamental dan teknikal dalam melihat kinerja ISG ke depannya. Jadi, kalau kita perhatikan, kinerja dari ISG ini turun cukup dalam guys. Kemarin kalau kita lihat di awal minggu ini, ISG turun hampir 6,6% dalam sehari. Nah, itu ada penurunan yang cukup dalam kurun waktu sekitar 5 tahun terakhir. Apa sih yang membuat ISG bisa turun cukup dalam? Nah, sebelum itu, saya akan coba menggambarkan bagaimana analisa fundamental itu sendiri. Nah, jadi analisa fundamental ini adalah analisa yang digunakan untuk bisa memahami bagaimana kinerja kesehatan atau bisnis atau pendekatan secara ekonomi yang bisa digunakan di ruang lingkup negara atau juga di perusahaan. Kalau misalnya di negara ini seperti Indonesia ya, kita bisa melihat kira-kira bagaimana kesehatan negara dilihat dari sisi tingkat pengangguran, kemudian juga inflasinya seperti apa, investasi seperti apa, nilai tukar rupiah seperti apa. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana ekspor kita juga, itu semua adalah masuk dalam analisa fundamental berdasarkan fundamental di dalam suatu negara. Ada lagi juga pendekatan secara mikro atau perusahaan. Kalau di perusahaan ini biasanya kita lihat pendekatan bagaimana melihat kesehatan perusahaan. Perusahaan ini kira-kira laba bersihnya naik nggak, pendapatannya naik nggak, utangnya bagaimana nih, lancar nggak, atau sedikit atau banyak. Kemudian juga bagaimana pesaing si perusahaan melihat pesaingnya di industri tersebut, nah share perusahaan seperti apa. Nah itu semuanya dilihat secara analisa fundamental baik di sisi negara dan juga di perusahaan. Nah, untuk kali ini karena tadi saya sudah sedikit kasih tips atau gambaran singkat mengenai analisa fundamental berdasarkan negara dan juga perusahaan. Yuk kita masuk coba ke case tadi yang saat ini sedang marak atau hangat diperbincangkan, yaitu kejatuhan ISG. Kenapa dan why? Nah, jadi ISG turun cukup dalam itu disebabkan karena adanya satu lagi nih. Ternyata setelah ada virus corona ada lagi price war di level harga minyak. Kenapa sih bisa begitu? Kalau kita lihat, memang semuanya ini bermula dari adanya coronavirus atau sebutannya yang keren adalah COVID-19. Ini yang membuat terjadi perlambatan ekonomi, nah, khususnya di Cina. Nah, Cina ini bisa dibilang sebagai konsumen terbesar untuk minyak. Dengan ekonomi Cina yang melambat, akhirnya membuat harga minyak juga ikut turun karena demand turun. Arab Saudi sebagai pentolannya lah atau market leader di OPEC, dia melakukan rapat koordinasi dengan negara-negara yang tergabung di OPEC. Jadi, mereka pengen agar supaya harga minyaknya gimana caranya. Nah, salah satunya seperti hukum supply dan demand, ketika supply diturunkan, demand naik. Ataupun kalaupun demand tidak bisa naik, supply-nya diturunin supaya harganya bisa naik. Nah, ini yang coba dijalankan oleh Arab Saudi. Tapi di rapat tersebut Rusia tidak setuju. Nah, kenapa sih Arab Saudi getol banget pengen nurunin harga minyak? Ya memang kalau kita lihat harga minyaknya sendiri memang sudah turun cukup dalam. Ya, dari sisi keekonomian marginnya bisa dibilang mulai berkurang keuntungannya. Nah, Arab Saudi sendiri memang kalau kita lihat rata-rata biaya produksi minyak itu sendiri ada di level di bawah 10 US dollar per barrel, atau kalaupun harga minyak turun sampai ke level 15-20 mereka masih bisa untung lah. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain ini mengalami masalah gitu. Jadi taktik yang dijalankan oleh Arab Saudi ketika melihat negara-negara yang tergabung dengan OPEC tidak mau menurunkan produksi, salah satu Rusia, mereka mulai menurunkan harga minyaknya sepihak. Nah, kalau harga minyak turun sampai di bawah level 30, 25, artinya si biaya produksi ini udah nggak masuk akal, udah nggak make sense. Ya, artinya negara-negara tadi yang sangat berkepentingan mendapatkan harga jual yang terbaik untuk bisa memberikan pendapatan terhadap APBN mereka ini menjadi kesulitan. Banyak negara akhirnya yang memang memiliki masalah di sini.
karena memang minyak ini sendiri masih menjadi salah satu penerimaan bagi negara, suatu negara, semua negara, karena memang minyak sendiri masih sangat dibutuhkan oleh negara dan juga perusahaan-perusahaan dan masyarakat di dalamnya, karena kita lihat sendiri masih banyak transportasi, pembangkit listrik yang membutuhkan minyak. Itulah kenapa tiba-tiba harga minyak turun cukup drastis, dan ini akhirnya menghit seluruh pasar saham di global, bukan hanya di Indonesia. Atas dasar tersebut, investor melihat khawatiran berlanjut. Setelah ada virus corona, ada lagi nih baru price war di sisi oil price. Nah, ini yang membuat market akhirnya hit. Itu dulu ya teman-teman untuk segmen kali ini berdasarkan analisa fundamental. Dilihat dari case study bagaimana penurunan ISG terkena dampak dari adanya price war di oil price. Stay tune terus di vlog kali ini, karena untuk segmen selanjutnya kita akan coba membahas mengenai analisa teknikal. Oke teman-teman. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai analisa teknikal. Apa sih analisa teknikal itu? Oke, jadi analisa teknikal ini sama pentingnya dengan analisa fundamental. Itu sebagian besar investor saham. Kenapa? Karena dalam analisa teknikal kita ingin melihat nih data historical di masa lampau yang bisa kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kinerja dan pergerakan harga suatu saham ke depannya atau di masa akan datang. Tentunya dengan memahami pendekatan analisa teknikal, teman-teman bisa melihat peluang atau timing untuk kapan bisa jual, kapan bisa beli, buy dan sell di saham tersebut. Kedengarannya sih sebenarnya sangat gampang ya, tapi saat dulu sangat mudah itu. Jadi banyak semua trader ya khususnya di sini yang memang sudah lama berkecimpung di dunia saham, dan pemahaman mengenai analisa teknikal ini juga sudah bisa dibilang expert. Tapi mereka tetap saja colongan atau salah dalam memprediksi atau membaca pergerakan dari harga saham. Nah, apalagi bagi kita yang masih awam atau beginner nih dalam memahami mengenai analisa teknikal tersebut. Mungkin cuma satu, semakin banyak kalian bisa latihan, kalian melihat pergerakan dari harga saham suatu emiten dan juga indeks harga saham gabungan sendiri, semakin paham dan semakin expert juga kalian pasti dalam memahami analisa teknikal untuk kebutuhan investasi kalian sendiri. Nah, berdasarkan tersebut, tentunya memang yang sudah saya di awal dijelaskan atau saya tunjuk, pendekatan dari teknikal dan fundamental ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa tergantung bagaimana ini dan kebutuhan siapa yang teman akan pilih. Biasanya dalam tersebut kita menggunakan beberapa sinyal atau indikator. Paling umum atau banyak digunakan biasanya adalah indikator dari moving average atau pergerakan harga rata-rata saham tersebut 5 hari, 10 hari, 20 hari atau 50 hari. Itu masing-masing trader dan investor memiliki pendekatan yang memang berbeda-beda. Tentunya dengan teman-teman sering berlatih melihat pergerakan dari harga saham, semakin teman-teman yang sudah saya bilang sebelumnya juga makin expert juga tentunya dalam memahami kapan harga saham tersebut sudah benar-benar ada di bawah atau sudah di atas, saatnya beli. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, sekian dulu vlog Berani Berinvestasi kali ini. Jangan lupa ya, kalian harus selalu like, comment, dan subscribe vlog CGS CME Sekuritas Indonesia. Oke, di channel YouTube CGS CME Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.